Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Surya Kusuma dan akhirnya kita bisa lanjut di Helmet Talk. Oke, sebelumnya, semoga teman-teman sehat selalu. Kemarin udah 2 episode ya dari Ride Talk. Nah, kita lanjut lagi dengan Helmet Talk nih. Nah, jadi untuk episode kali ini sebuah request ya, kayak dari salah satu subscriber gua, dan cukup menarik karena bisa dibilang kita bakal bahas helm yang bisa dibilang belakangan ini cukup populer, tapi sebenarnya kalau dibanding sama brand lain ya, kayak itu masih kalah populer. Nah, kita bakal bahas Aero. Nah, sebelumnya gue waktu itu udah bikin short ya, bahas sedikit tentang si Aero ini. Dan gue pun baru tahu ketika gue bikin konten itu bahwa Aero ini ternyata helm buatan Itali. Gue sempat mikir waktu itu Aero ini buatan Prancis kayaknya. Tapi kayaknya kalau Prancis itu kan ya Shark ya. Ternyata Aero ini buatan Itali. Nah, kita bakal bahas helm yang bisa dibilang di Indonesia gitu ya, ini nggak begitu populer ya. Karena untuk Aero itu dia kan populernya Aero Valor sama Spark. Dan mungkin untuk seri yang paling atas itu ada di GP 550S. Nah, kita bakal bahas helm ini, yaitu Aero ST501. Nah, gue jujur pas kayak disebutin ya tentang si helm ini, bisa dibilang gue nggak tahu apa-apa. Jadi gue riset dulu dan kalau ya secara pribadi sih gue suka ya kayak dari shape-nya. Nah, pertama kita bahas dulu di namanya nih. ST ini sederhana sih, kayak dia tuh pendekan dari Sport Touring ya. Ya, Sport Touring kode 501. Nah, kita bahas secara overall dulu. Nah, jujur secara look ajib, dan ya ini gue juga milihnya yang motif favorit gue secara pribadi. Oke, nah ini motifnya yang square gloss ya, kalau nggak salah. Oke. Dan di sini ya secara look ini memang helm sport touring ya, dari desainnya gitu, nggak tajam-tajam, kayak cenderung lebih bulat ya. Nah, pertama, untuk bahannya sendiri dia udah high performance composite, penting singkatnya HPC. Nah, ini gue pertama dengar ya, dan ketika gue teliti ternyata si high performance composite ini setara lah sama carbon composite ya. Tapi bukan full karbon ya. Oke, jadi dia campuran dari berbagai material. Oke, dan salah satunya adalah si carbon fiber itu. Oke, berarti secara material ini udah sip ya. Oke, untuk safety, untuk durability juga aman. Nah, untuk IPS sendiri ini udah standar ya. Oke, karena sedikit di-spill ya, ini harganya emang lumayan. Oke, jadi bisa dibilang bukan ya, mungkin masuk helm entry sih ya, tapi kalau untuk kita kayaknya nggak entry level deh. Nah, dia IPS-nya udah variable density, jadi ini sama persis kayak AGV ya. Dan untuk helm di range sekian, nanti gua spill juga ya harganya. Oke, atau mungkin kalau udah yang tahu, ya kalian tahu ya, itu pasti rata-rata udah variable density. Jadi si IPS-nya itu terbagi ke beberapa bagian, kayak menyesuaikan dengan titik-titik resiko kalau ya crash atau si helm ini berbenturan dengan aspal atau sesuatu. Nah, dan ini udah jelas ya, kayak helm ini double visor, karena emang untuk helm sport touring biasanya sih pasti ada double visor gitu. Terus tuasnya ini klasik, dia ada di sebelah kiri dekat ratchet. Oke, dan ini
ngeluarinnya ditekan ke atas, nutupnya tarik ke bawah. Nah, untuk ventilasi sebenarnya bisa dibilang ini ventilasinya nggak terlalu banyak, tapi untuk ukuran ventilasinya itu gede ya. Jadi mungkin titiknya nggak banyak, tapi yang intake si udara pas dipakai itu besar. Kita ada mouth fan, pasti ya, ada mouth fan. Oke, terus kita juga ada top fan di atas ini, cuman satu ya. Dan ini buka tutupnya dia tuh di slide depan atau belakang. Nah, hal unik dari si Aero ST501 ini, dan di kelas ST701 juga ya. Oke, ini ada lubang intercom. Nah, pada umumnya kan kalau kita mau pasang intercom itu kan ada kabel tuh ya. Nah, kabel speakernya itu kadang kita cukup tricky buat masangnya karena kita harus ngakalin untuk masang dari dalam helm. Terus si kabel itu akhirnya connect ke si intercom di luar. Nah, misalkan gue pakai HJC itu agak ribet sih. Jadi si kabel itu agak keluar. Nah, di helm ini ada lubang intercomnya, otomatis ya nggak usah ribet. Udah ada di sini udah ada lubang khusus ya. Nah, jadi ini poin plus yang menurut gua ini sip sih. Apalagi misalkan teman-teman yang pakai intercom. Nah, sekarang kita lihat ke belakangnya di mana ada exit fan. Nah, exit fan-nya dia cuman ada satu ya. Oke, nah berhubung gua nggak punya barangnya, jadi ini nggak bisa lihat secara detail ya. Oke, nah, exit fan-nya cuma satu dan ini dia ada modelan kayak spoiler kecil gitu di belakang. Di episode ini juga kita nggak cuma bahas si ST501. Nah, kita juga bakal bandingin ST501 dengan bisa dibilang kakaknya ya, karena yang keluar duluan itu adalah ST701 baru si 501 ini. Dan hal yang menarik di websitenya ST701 itu nggak ada, jadi cuma ada 501. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan kalau si 501 ini penerus si 701, walaupun angkanya dia di bawah 7 gitu ya. Jadi nggak menentukan tuh. Oke, sekarang kita coba bandingin nih. Nah, secara visual kedua helm ini ya itu mirip. Nah, basicnya mirip ya. Oke, cuman kita kelihatan di sini ada perbedaan di fan atas, bentuknya beda. Tuas double visor juga dia beda. Oke, kalau ngeliat dari ukuran si tuasnya enakan si ST501 nih, karena dia lebih gede ya, lebih visible. Nah, ini mungkin gambarnya nggak update tuh gimana. Oke, tapi harusnya di sini sih di ST701 juga dia ada sih lubang intercomnya. Kita lihat dari sisi samping dan belakang. Nah, ini fotonya agak beda karena entah kenapa ya susah banget nih dapat foto belakang ini. Si ST701 ini. Nah, untuk belakangnya itu cukup ketara ya. Untuk ST701 ini dia nggak ada spoiler ya. Ini dari shape-nya sebenarnya gue jadi inget AGV K3 atau K3 SV yang Eropa ya. Itu kan dia nggak ada spoilernya. Nah, kalau yang ST501 dia ada spoilernya. Untuk fan belakang, nah exit fan-nya juga dia jauh berbeda ya. Kalau ST501 dia ya udah kita nggak bisa buka tutup, jadi si fan belakangnya ketutup spoiler. Sedangkan untuk ST701 dia bisa dibuka tutup, sama kayak top fan, buka tutupnya ditarik aja ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas berarti buka, ke bawah tutup. Secara spesifikasi, jujur ya, sebenarnya ST501 sama ST701 ini, nah kita lihat ya, ukurannya XS sampai XXL. Ukuran shell dia ada dua. Shell yang pertama ada dari XS sampai M, dan yang kedua L sampai XXL. Nah, untuk beratnya sendiri, nah karena dia udah bahannya composite, jadi
otomatis ringan ya. Nah, 1400 gram untuk helm full face itu udah tergolong ringan. Walaupun nggak seringan LS2 yang bisa sampai 1200 gram. Itu full karbon juga sih. Nah, untuk standarisasi atau homologasi dia masih ICI 2205 ya. Jadi belum update ke yang paling baru. Nah, untuk materinya kita udah bahas tadi di HPC ya. Sistem penguncinya double D-ring, jadi safety udah cukup ya. Cuman mungkin misalkan mau dipakai buat di track itu harus dilepas double visor ya. Untuk pin lock dia ready. Berhubung ini sport touring, nggak menyediakan tear off dan yang pasti dia sun visor. Apa bedanya sama ST701? Nah ini, kayak dari informasi yang gue dapat ya, kayak dari beberapa sumber, karena di official website Aeroh-nya udah nggak ada ST701 ini. Poinnya semua sama. Pin lock ya, tear off nggak ada, sun visor ada. Dari berat masih sama, ya, ukuran shell sama, ya, untuk sizing masih sama, materi pun sama. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang mana yang lebih bagus, cara spesifikasi sih sama aja. Jadi sekarang kita lihat harganya. Nah, ini penentunya deh. Karena secara desain ya, secara shape untuk ST501 ini dia lebih ya kelihatan lebih racing sebenarnya ya. Kayak dia lebih tajam ya. Plus dia ada spoilernya juga, walaupun spoilernya juga bukan spoiler yang bersifat race oriented. ST501 ini estimasi ya. Oke, karena ketika gua telaah harga di Tokopedia tuh gua cuma nemu di Jurhel ya, Juragan Helm sama Towani. Oke. Nah, untuk solidnya itu ada di 4.610.000 dan untuk motifnya itu di 4.950.000. Nah, ini harga baru. Oke. Tapi seingat gua sih untuk secondnya pun agak susah nyarinya. Oke. Karena bisa dibilang ini helm kurang populer ya. Oke. Mungkin ya itu karena Aeroh sendiri ya dia sebenarnya terkenalnya di motocross ya. Jadi untuk helm motocross itu juara lah si Aeroh ini. Untuk helm road itu dia kurang nih secara popularitas ya. Nah, untuk ST701 itu bentuknya dia lebih membulat ya. Bisa dibilang ST701 terus muncul ST501 ini kayak ibarat K3 terus muncul K3 SV gitu. Nah, ST701 ini kelihatan lebih lonjong dan lebih bulat ya dibandingkan ST501 dan harganya lebih mahal. Sama ya, estimasinya juga ini sama gua dapat dari Towani sama Juragan Helm. Karena sejauh ini untuk distributor resmi, setahu gue ya, distributor resmi Aeroh itu di Juragan Helm. Oke, jadi buat teman-teman yang mau cek ya boleh coba visit ke Juragan Helm. Nah, ST701 ini solidnya di 5 jutaan. Ya. Ini harga kemungkinan berubah ya pas video ditayang atau mungkin setelah berapa bulan ya. Nah, untuk motifnya itu di 5.500.000. Kenapa lebih mahal? Pertanyaan yang bagus. Gue juga sebenarnya cukup bingung kenapa harganya bisa beda gini ya. Padahal secara spesifikasi masih sama, homologasi masih sama ya. Ini kan nggak seketara si AGV K3 SV terus ke AGV K3 yang baru, yang notabene di kita pun belum keluar nih. Jadi yang di sini yang bisa gue bahas sekarang ya sebatas spesifikasi, oke, dari looknya. Oke, terus harganya berapa? Nah, untuk riding experience-nya nanti bakal gue sharing insyaallah di shorts ya. Jadi stay tune ya. Itulah si Aeroh ST501 Sport Touring ya. Oke, jadi konklusinya sebenarnya si helm ini menarik ya. Oke. Gue secara pribadi sih misalkan mau beli helm untuk touring gitu ya, kayaknya ini bisa jadi pilihan yang bagus ya. Oke, untuk di budget di sekitar ya
4 sampai 5 juta berarti. Dan di sini, oke, gua nggak ngebandingin sama helm lain, ya. Oke, cuman sama Aero. Oke, tapi misalkan kalau mau bahas tentang kira-kira helm apa lagi sih yang ada di kategori ini, sebenarnya di Shoei kita ada pilihan Z. Nah, Z7, Z8 gitu. Nah, tapi kan Z8 itu harganya 2 kali lipat dari helm ini. Walaupun, nah Z8 dia tuh didesain untuk touring, tapi dia nggak ada double visor. Oke, tapi ringannya juara sih. Z7 sih yang udah gue coba ya. Kayaknya Z8 juga sama. Dan yang keren dari si ST501 ini yaitu si bahannya dia udah composite ya. Oke, jadi untuk keamanannya udah terjamin. Oke, sekian untuk episode Helmet Talk kali ini. Nah, jadi gimana menurut teman-teman nih? Oke. Misalkan ada budget di 4-5 juta, apakah teman-teman bakal ambil ST501 ini? Boleh share di bawah opini dan kalian ya. Atau misalkan teman-teman yang udah pernah pakai helm ini, boleh sharing juga nih. Oke, gue kepo juga nih. Siapa tahu nanti kalau ada rezeki ya gue juga beli ini helm ya. Biar sekalian bisa review pas jalan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya biar gak ketinggalan informasi dari channel Surya Kusuma. Dan see you on the next episode.